Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Kalau akhir-akhir ini hidup kalian terasa berat, tidur tidak nyenyak, pikiran makin bising, mungkin itu bukan sekadar stres. Karena tahun 2026, banyak leluhur mulai mengetuk keturunannya. Bukan datang membawa pocong, tapi lewat mimpi aneh, kegagalan, dan batin yang tiba-tiba kosong. Sebab manusia modern hari ini lebih kenal notifikasi HP daripada suara jiwanya sendiri. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Tahun yang terasa aneh. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus, kalian sadar tidak? Masuk tahun 2026 ini, banyak manusia mulai merasa aneh dengan hidupnya sendiri. Tidur cukup, tapi capek. Makan enak, tapi batin kosong. Rumah ramai, tapi hati sepi. Dan lucunya, manusia modern malah menyebut itu quarter life crisis, burnout, overthinking. Padahal leluhur Jawa dari dulu sudah bilang, wong kang adoh saka rasa bakal kasasar ing uripe. Artinya, orang yang jauh dari rasa sejatinya akan tersesat dalam hidupnya sendiri. Bukan karena kurang uang, bukan karena kurang pendidikan, tapi karena terlalu lama hidup jauh dari dirinya sendiri. Nah, tahun 2026 ini bukan tahun biasa. Banyak leluhur mulai menarik perhatian keturunannya. Bukan datang bawa pocong keliling kampung, bukan. Leluhur itu halus cara mengetuknya. Kadang lewat mimpi aneh, kadang lewat rasa gelisah tanpa sebab, kadang lewat hidup yang tiba-tiba hancur supaya manusia berhenti sebentar lalu melihat dirinya sendiri. Karena begini, Cahayu, dalam pandangan Jawa kuno, leluhur itu bukan sekedar orang mati. Mereka adalah jejak kesadaran, energi memori panjang yang tersimpan dalam darah, kebiasaan, watak, bahkan cara manusia merasa takut. Makanya, kadang ada anak kecil belum pernah belajar keris, tapi suka dunia perkerisan. Belum pernah belajar gamelan, tapi saat dengar suara gong, dadanya bergetar. Itu bukan selalu mistis. Dalam ilmu modern, manusia memang menyimpan memori emosional turun-temurun. Hari ini, psikologi menyebutnya ancestral memory atau trauma generasional. Leluhur Jawa dulu menyebutnya trah rasa. Dan tahun 2026 ini, banyak manusia mulai dibangunkan kembali oleh garis rasa itu. Bukan untuk menyembah leluhur, tapi supaya tidak lupa asal batin sendiri. Karena manusia modern hari ini lebih hafal password Wi-Fi daripada arah pulang ke jiwanya sendiri. Ketika leluhur mengetuk lewat mimpi, dulu di daerah lereng Lawu, ada seorang pemuda, kerjanya main judi online, tidur pagi, bangun sore. Kalau ibunya nasihati, jawabnya, zaman sekarang nggak usah mikir mistik bu, yang penting cuan. Hehehe, padahal sandal masih dibelikan ibunya. Lalu suatu malam, ia mimpi bertemu seorang kakek tua berpakaian lurik hitam. Kakek itu cuma bilang, omahmu peteng,
batinmu kebacut rame. Rumahmu gelap, batinmu terlalu bising. Besoknya, pemuda itu mendadak gelisah. Judi kalah terus, kepala berat, tidur tak nyenyak. Lalu ibunya bilang, "Itu simbahmu, dulu orang tirakat." Nah, orang modern langsung takut. Wah, diganggu leluhur. Tidak selalu begitu. Kadang itu hanya bawah sadar yang mulai bicara. Karena otak manusia saat tidur masuk gelombang theta. Dalam kondisi itu, memori terdalam naik ke permukaan. Makanya, ritual Jawa banyak dilakukan malam hari. Bukan karena malam banyak setan, tapi karena malam membuat pikiran manusia lebih tenang, lebih reseptif, lebih mudah mendengar suara batinnya sendiri. Itulah kenapa leluhur Jawa suka laku menepi, bukan kabur dari dunia, tapi membersihkan kebisingan batin. Dalam serat Centini ada pitutur, "Sepi ing pamrih, rame ing gawe." Artinya, sunyi dari ambisi pribadi, tapi aktif berkarya. Nah, manusia sekarang kebalik, rame pamrih, sepi makna, upload sedekah, upload nangis, upload ibadah, bahkan doa pun kadang dijadikan konten. Leluhur sampai bingung lihat cucunya. Dulu orang bertapa di gunung mencari ketenangan. Sekarang manusia masuk gunung malah cari sinyal. Tanah Jawa sedang rame. Cah Bagus, kalian pernah merasa beberapa tahun terakhir tanah Jawa terasa makin rame? Banyak orang kerasukan, banyak tempat angker viral, banyak manusia mendadak tertarik spiritual. Itu bukan kebetulan. Karena saat batin manusia kosong, ia akan mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Sayangnya, banyak yang malah terjebak sensasi. Sedikit-sedikit buka aura, sedikit-sedikit penglarisan, sedikit-sedikit transfer energi. Padahal hidupnya sendiri masih transfer utang pinjol. Leluhur Jawa sejati tidak mengajarkan manusia jadi sakti. Mereka mengajarkan manusia jadi sadar. Dalam serat Darmo Gandul ada wejangan. Sing sopo ngerti marang awake dhewe bakal ngerti marang uripe. Barang siapa mengenal dirinya sendiri akan memahami hidupnya. Makanya, leluhur sedang menarik perhatian keturunannya hari ini. Karena manusia terlalu jauh dari kesadaran. Bangun tidur langsung lihat HP, makan sambil scrolling, sedih cari hiburan, sepi cari validasi. Akhirnya, pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Padahal di dalam diam itulah suara leluhur sering terdengar. Bukan suara menyeramkan, tapi rasa. Rasa ingin pulang, rasa ingin tenang, rasa ingin hidup lebih jujur. Dan percaya atau tidak, 2026 akan membuat makin banyak manusia dipaksa berhenti. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang ditinggal pasangan, ada yang bangkrut. Bukan kutukan. Kadang itu cara hidup menghentikan manusia sebelum jiwanya benar-benar mati. Karena manusia paling berbahaya bukan yang miskin, tapi yang hidup tanpa kesadaran. Dan itu sudah mulai banyak di mana-mana. Orang modern makin pinter, tapi makin kosong. Cahayu, Cah Bagus, Sabdo Palon mau bertanya pelan-pelan. Kenapa manusia modern makin pinter, tapi makin gampang stres? Teknologi makin canggih, AI makin pinter, mobil bisa nyetir sendiri. Tapi manusia tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Lucu yo,
Manusia bisa melacak planet ribuan tahun cahaya jauhnya, tapi tidak tahu kenapa dadanya selalu gelisah tiap malam. Dalam kitab tua Jawa, leluhur Jawa sudah mengingatkan tentang zaman seperti ini. Dalam serat Sabdo Palon disebutkan, manungsok bakal kalah karo gaweane dhewe. Manusia akan dikalahkan oleh ciptaannya sendiri. Nah, orang modern mengira itu cuma ramalan mistik, padahal maknanya dalam sekali. Hari ini manusia menciptakan teknologi, lalu diperbudak teknologi itu sendiri. Bangun tidur, lihat notifikasi. Mau tidur, lihat video pendek. Makan ditemani algoritma. Akhirnya otak manusia terus dibanjiri dopamin kecil-kecil. Dan dalam ilmu modern, dopamin berlebihan membuat manusia sulit tenang. Fokus pecah, emosi gampang lelah, batin terasa kosong. Itulah kenapa banyak orang sekarang merasa hidup kok hambar ya. Padahal bukan hidupnya yang hambar, pikirannya terlalu bising. Leluhur Jawa dulu memahami ini lewat laku hening. Bukan karena mereka anti dunia, tapi mereka tahu pikiran yang terlalu ramai akan memutus manusia dari rasa sejatinya. Makanya dulu ada ritual, kungkum, tirakat, puasa mutih, topo bisu. Orang sekarang langsung bilang, wah syirik. Padahal kalau dipahami logis, itu sebenarnya latihan mengendalikan fokus dan keinginan. Puasa menurunkan impuls tubuh, diam menenangkan gelombang otak, menyepi membuat manusia mendengar isi bawah sadarnya sendiri. Hari ini ilmu neuroscience juga membahas hal serupa. Saat manusia tenang, gelombang otaknya melambat, dan disitulah intuisi muncul lebih kuat. Leluhur Jawa menyebutnya rasa sejati. Kenapa banyak keturunan Jawa mulai dipanggil Cahayu, Cah Bagus? Pernah tidak kalian tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapa-siapa? Mendadak suka geris, suka tembang Jawa, suka aroma dupa, suka hujan malam. Lalu hati kalian terasa aneh tapi akrab. Nah, dalam pandangan Jawa kuno, itu disebut ketarik trah, tarikan garis batin leluhur. Bukan berarti kalian harus jadi dukun keliling kampung ya. Tenang, tidak semua yang spiritual harus jual minyak wangi goib. Kadang itu hanya tanda bahwa jiwa manusia mulai mencari akar dirinya sendiri. Karena darah bukan cuma membawa bentuk wajah, tapi juga membawa pola rasa. Dalam psikologi modern, ini mirip konsep memori bawah sadar turun-temurun. Trauma bisa diwariskan, ketakutan bisa diwariskan, bahkan kecenderungan emosi juga bisa menurun. Makanya, jangan heran kalau ada keluarga yang turun-temurun mudah marah, atau turun-temurun suka laku batin. Leluhur Jawa memahami manusia bukan hanya tubuh, tapi juga getaran rasa. Dalam babat Tanah Jawa ada pitutur. Ajining diri dumunung ana ing lati, ajining rasa dumunung ana ing ati. Harga diri ada pada ucapan, harga rasa ada pada hati. Masalahnya, manusia hari ini terlalu sibuk mempercantik tampilan luar. Filter wajah ratusan, skincare bertingkat-tingkat. Tapi batinnya kusam seperti wajan gorengan pasar malam.
Makanya tahun 2026 ini banyak manusia mulai mengalami keretakan batin. Bukan karena disantet ya, tapi karena terlalu lama hidup memakai topeng. Dan ketika topeng mulai retak, leluhur seperti mengetuk pelan. Juju, kapan kamu mau jadi dirimu sendiri? Malam-malam yang mulai berubah. Dulu, orang Jawa sangat menghormati malam, karena malam dianggap waktu bumi berbicara lebih pelan. Makanya banyak ritual dilakukan tengah malam, bukan untuk memanggil setan, tapi untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Coba lihat manusia sekarang. Malam bukan lagi waktu hening, tapi waktu overthinking. Jam 1 malam masih scrolling, jam 2 pagi masih stalking mantan, jam 3 subuh baru ingat Tuhan. Lalu paginya bilang energi negatif, padahal kurang tidur. Dalam serat Gotoloco ada sindiran tajam. Manungso seneng golek cahyo ning jaba, nanging peteng ning jero. Manusia suka mencari cahaya di luar, tapi gelap di dalam dirinya. Nah, 2026 ini akan banyak manusia mengalami mimpi-mimpi aneh. Banyak yang tiba-tiba sensitif pada tempat tertentu. Banyak yang mulai mudah menangis tanpa sebab. Jangan buru-buru takut. Kadang itu tanda bawah sadar mulai terbuka. Karena saat hidup terlalu penuh tekanan, emosi yang lama terkubur akhirnya naik ke permukaan. Dan leluhur Jawa punya cara sederhana menghadapi itu. Bukan panik, bukan cari paranormal TikTok, tapi hening, napas, sadar. Makanya dulu orang tua Jawa sering duduk diam di teras malam hari. Bukan tidak punya kerjaan, tapi sedang menyelaraskan rasa. Karena sebenarnya manusia yang terlalu jauh dari keheningan akan mudah dikuasai ketakutannya sendiri. Dan tahun 2026, ketakutan manusia akan mulai dibuka satu persatu. Supaya mereka sadar, selama ini yang paling menghantungi hidup mereka bukan makhluk gaib, tapi pikirannya sendiri. Ritual Jawa yang salah dipahami. Cahayu, Cah Bagus, hari ini banyak orang takut pada ritual Jawa. Lihat kemenyan sedikit langsung, wah sesat. Padahal tiap hari bakar emosi sendiri. Begini, leluhur Jawa dulu memakai simbol. Karena manusia lebih mudah memahami sesuatu lewat rasa dan lambang. Kemenyan misalnya. Orang modern mengira itu makanan jin. Padahal fungsi utamanya dulu sederhana, membantu manusia fokus. Aroma tertentu bisa mempengaruhi kondisi pikiran. Hari ini ilmu modern menyebutnya aromaterapi. Nah, loh, kalau pakai istilah luar negeri jadi keren. Kalau pakai istilah Jawa jadi seram. Lucu memang cucu-cucu Semar ini. Dalam ritual Jawa kuno, dupa, bunga, air, dan doa bukan benda sakti, tapi alat untuk membantu batin masuk ke kondisi tenang. Karena manusia yang tenang lebih mudah mendengar dirinya sendiri. Makanya dalam banyak lagu Jawa ada unsur air. Kungkum misalnya, berendam malam hari. Secara logis, air membantu tubuh rileks. Napas melambat, pikiran lebih hening. Dan ketika pikiran hening, emosi bawah sadar mulai muncul. Makanya banyak orang habis tirakat malah nangis. Bukan kerasukan, tapi luka batin yang lama terkunci mulai keluar.
Dalam serat Centini ada wejangan. Sopo bisa ngalahake hawa nafsune bakal menang perang paling gede. Siapa mampu mengalahkan hawa nafsunya akan memenangkan perang terbesar. Nah, manusia hari ini sibuk melawan orang lain. Padahal musuh terbesarnya ada di kepala sendiri. Marah sedikit meledak, dikritik sedikit ngamuk, diputus pacar langsung posting quotes gelap. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia kabur dari emosi, tapi belajar melihat emosi tanpa dikuasai emosi. Itulah kenapa orang-orang tua dulu wajahnya tenang, walau hidup susah, karena mereka punya ruang batin untuk diam. Kenapa tempat-tempat tua masih berisi? Cahayu, Cah Bagus. Kalian pernah masuk tempat tua, lalu tiba-tiba merinding. Padahal tempatnya sepi. Tidak ada pocong salto, tidak ada genderuwo live streaming, tapi suasananya terasa berat. Nah, dalam ilmu modern sebenarnya ada penjelasan menarik. Manusia menangkap lingkungan bukan hanya lewat mata, tapi juga lewat bawah sadar. Bangunan tua, suara sunyi, cahaya redup, semua mempengaruhi sistem saraf dan emosi. Leluhur Jawa dulu memahami itu sebagai tapak rasa, tempat menyimpan jejak emosi manusia, karena setiap tempat menyerap energi pengalaman. Coba saja, rumah yang sering dipenuhi pertengkaran biasanya terasa tidak nyaman. Sebaliknya, rumah sederhana yang penuh ketulusan terasa adem. Itu bukan selalu mistis, itu resonansi emosi. Makanya candi-candi tua Jawa dulu dibangun bukan asal megah, tapi disusun dengan kesadaran ruang dan ketenangan. Dalam Nagara Kertagama disebutkan bagaimana tempat suci dibangun selaras alam, karena leluhur tahu alam mempengaruhi kesadaran manusia. Makanya orang Jawa dulu suka pergi ke sungai, hutan, gunung untuk menenangkan pikirannya. Hari ini manusia malah tinggal di kotak beton. Pagi dengar klakson, malam dengar notifikasi, lalu heran kenapa batinnya cepat panas. Makanya tahun 2026 ini banyak manusia mulai tertarik kembali pada tempat-tempat sunyi. Bukan karena ingin jadi paranormal, tapi karena jiwanya lelah. Lelah pura-pura kuat, lelah pura-pura bahagia, lelah pura-pura baik-baik saja. Dan saat manusia mulai mencari tempat hening, leluhur seperti sedang membisikkan, menepilah sebentar sebelum kau kehilangan dirimu sendiri. Manusia mulai takut pada dirinya sendiri. Cahayu, Cah Bagus, Sabda Palon melihat zaman ini manusia makin takut sendirian. Harus selalu ada suara, harus selalu ada hiburan, harus selalu ada notifikasi. Karena kalau sunyi, pikiran mulai bicara. Dan banyak manusia takut mendengar isi kepalanya sendiri. Dalam Bharatayuda ada wejangan. Perang paling abot yoiku perang lawan awak dewe. Perang paling berat adalah melawan diri sendiri. Hari ini banyak manusia tampak tertawa di luar, tapi sebenarnya kosong di dalam. Maka mereka lari. Ada yang lari ke hiburan, ada yang lari ke hubungan palsu, ada yang lari ke ambisi tanpa henti. Padahal yang mereka cari sebenarnya bukan uang,
tapi rasa utuh. Leluhur Jawa menyebut manusia yang kehilangan dirinya kabotan jagat, terlalu berat membawa dunia. Makanya dulu orang tua Jawa sering berkata, urip iku mampir ngombe, hidup itu hanya singgah minum. Tapi manusia sekarang hidup seperti mau menetap selamanya. Sikut sana-sini, iri sana-sini, pamer sana-sini. Sampai lupa, suatu hari semua akan pulang jadi tanah. Dan anehnya, tahun 2026 ini akan membuat banyak topeng manusia runtuh. Yang pura-pura alim mulai terbuka aslinya. Yang pura-pura bijak mulai terlihat haus pujian. Yang pura-pura spiritual mulai ketahuan dagang ketakutan. Karena energi zaman mulai berubah. Orang-orang mulai lelah dibohongi. Mereka mulai mencari sesuatu yang lebih jujur, lebih tenang, lebih manusia. Dan disitulah leluhur mulai menarik perhatian keturunannya kembali. Bukan untuk mengajak mundur ke masa lalu, tapi supaya manusia modern tidak kehilangan jiwanya di tengah dunia yang makin bising. Tanda-tanda leluhur mulai mengetuk. Cahayu, cah bagus, Sobda Palon mau cerita sesuatu. Tidak semua gangguan hidup itu musibah. Kadang itu panggilan. Tahun 2026 ini akan banyak manusia mengalami kejadian-kejadian aneh dalam hidupnya. Bukan aneh seperti sinetron Ajab ya. Motor meledak habis bohong sama mertua, bukan begitu. Tapi aneh dalam rasa. Tiba-tiba tidak nyaman dengan keramaian. Tiba-tiba malas berpura-pura. Tiba-tiba ingin hidup sederhana. Nah, itu sering jadi tanda batin mulai lelah hidup palsu. Leluhur Jawa dulu menyebut kondisi ini eling lan waspodo, ingat dan sadar. Karena manusia yang terlalu lama hidup mengikuti dunia, lama-lama kehilangan arah rasa. Makanya hidup modern banyak menghasilkan manusia cemas. Bukan karena kurang hiburan, tapi karena terlalu jauh dari ketenangan. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur, nolika manungsa lali marang batine, uripe bakal kebak geger. Saat manusia lupa pada batinnya, hidupnya akan penuh kekacauan. Coba lihat hari ini. Orang gampang marah hanya karena komentar. Persahabatan rusak karena politik. Keluarga pecah karena warisan. Dan lucunya, semua merasa dirinya paling benar. Padahal kalau batin tenang, manusia tidak haus menang terus. Nah, leluhur mulai mengetuk keturunannya lewat banyak cara. Kadang lewat sakit hati, kadang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan. Karena manusia biasanya baru mau diam saat hidupnya berantakan. Dan di saat sunyi itulah, ia mulai mendengar suara yang selama ini kalah oleh kebisingan dunia. Suara dirinya sendiri. Orang Jawa dulu tahu tubuh dan batin itu terhubung. Cahayu, cah bagus. Leluhur Jawa itu unik. Mereka memang tidak punya laboratorium modern, tapi mereka memahami manusia lewat pengalaman hidup yang panjang. Makanya banyak ritual Jawa terlihat sederhana. Minum jamu,
jalan tanpa alas kaki di tanah, bangun sebelum subuh, mandi air dingin. Orang sekarang bilang, "Ah, kuno." Padahal ilmu modern mulai membuktikannya. Jalan tanpa alas kaki di tanah membantu tubuh melepas stres listrik statis. Hari ini disebut grounding. Bangun sebelum subuh membantu ritme hormon tubuh lebih stabil. Mandi dingin melatih sistem saraf dan fokus. Nah leluhur dulu melakukannya tanpa bikin podcast motivasi. Karena mereka hidup dekat alam. Dan manusia yang dekat alam biasanya lebih dekat pada dirinya sendiri. Dalam serat Sabda Palon ada wejangan, alam iku guru kang sejati. Alam adalah guru sejati. Masalah manusia modern, hidupnya terlalu jauh dari alam. Bangun, lihat layar. Kerja, lihat layar. Tidur, lihat layar. Akhirnya otaknya lelah, menerima stimulasi terus-menerus. Dan saat otak lelah, emosi menjadi liar. Itulah kenapa banyak orang sekarang gampang cemas, gampang marah, gampang kosong. Bahkan ketika hidupnya terlihat sukses, karena tubuhnya kenyang, tapi jiwanya kelaparan. Maka tahun 2026 ini akan makin banyak manusia mulai tertarik hidup pelan. Menanam, menyepi, mengurangi keramaian. Bukan karena menyerah pada dunia, tapi karena sadar kedamaian tidak bisa dibeli oleh algoritma. Kebangkitan rasa akan membuat banyak orang berubah. Cahayu, Cah Bagus. Sabda Palon melihat tahun 2026 ini bukan hanya tahun teknologi berkembang, tapi juga tahun kebangkitan rasa. Manusia mulai capek hidup serba palsu. Capek melihat senyum yang dipaksakan. Capek melihat kebijaksanaan instan. Capek melihat spiritualitas yang dijadikan dagangan. Sedikit-sedikit kelas energi, kelas aura, kelas membuka cakra. Padahal buka utang saja masih cicilan. Leluhur Jawa sejati tidak sibuk memamerkan kesaktian. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, biasanya semakin sederhana dirinya. Dalam Sutasoma ada kalimat terkenal, Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharmo Mangruwo. Berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam sekali. Manusia boleh berbeda jalan, berbeda keyakinan, berbeda cara berdoa. Tapi kalau batinnya penuh kebencian, ia tetap jauh dari kesadaran. Dan tahun 2026 ini, manusia akan mulai diuji lewat rasa. Yang hidup penuh kepalsuan akan makin gelisah, yang hidup penuh tipu daya akan makin kosong, karena energi batin tidak bisa terus-menerus dibohongi. Makanya, banyak orang sekarang tiba-tiba ingin berhenti dari kehidupan lama. Berhenti dari pekerjaan yang membunuh jiwa, berhenti dari pergaulan palsu. Bukan karena lemah, tapi karena jiwanya sudah terlalu lama sesak. Dan di titik itulah, leluhur seperti sedang berkata, "Cucu, hidup itu jangan cuma panjang umur, tapi juga panjang sadar." Karena manusia yang sadar, meski hidup sederhana, batinnya terang. Sedangkan manusia yang kehilangan rasa, meski hartanya penuh, hidupnya tetap gelap.
Saat topeng-topeng mulia runtuh, Rahayu, Cahayu, Cah Bagus, Sabdo Palon mau bilang begini, tahun 2026 ini banyak manusia akan dipaksa melihat wajah aslinya sendiri, bukan wajah filter, bukan wajah pencitraan, bukan wajah yang dipakai di media sosial, tapi wajah batinnya. Dan percaya atau tidak, itu lebih menakutkan daripada hantu manapun. Karena manusia bisa bersembunyi dari orang lain, tapi sulit bersembunyi dari dirinya sendiri. Dalam Pararaton ada wejangan tua, sing nandur bakal ngunduh. Siapa menanam akan memanen. Masalahnya, manusia modern ingin panen ketenangan, tapi setiap hari menanam kebisingan. Ingin dicintai, tapi hidup penuh kepalsuan. Ingin damai, tapi pikirannya dipenuhi iri dan dendam. Nah, 2026 ini seperti tahun pembukaan tabir. Yang palsu mulai terlihat. Yang busuk mulai tercium, yang selama ini disembunyikan mulai muncul ke permukaan. Banyak tokoh besar jatuh karena topengnya sendiri. Banyak hubungan hancur karena kebohongan yang dipelihara. Karena energi zaman mulai berubah. Orang-orang mulai bisa merasakan mana yang tulus, mana yang penuh manipulasi. Leluhur Jawa dulu menyebut ini tajeming rasa, ketajaman batin, bukan ilmu gaib aneh-aneh, tapi kemampuan hati membaca ketulusan. Dan kemampuan itu mulai bangkit lagi hari ini. Makanya, jangan heran kalau kalian sekarang makin mudah merasa ada yang tidak beres. Karena batin manusia sebenarnya tahu, hanya saja terlalu lama ditutupi kebisingan dunia. Leluhur tidak meminta disembah. Cahayu, Cah Bagus, ini yang penting dipahami. Leluhur Jawa sejati tidak minta dipuja, tidak minta sesajen mewah, tidak minta manusia takut. Karena inti ajaran leluhur sebenarnya sederhana, sadar, eling, jujur pada batin sendiri. Dalam Pitutur Semar ada wejangan, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan merasa paling kuat, paling besar, paling pintar. Nah, manusia modern justru mabuk itu semua. Sedikit punya uang merasa dewa, sedikit punya pengikut merasa nabi. Karena hidup saja masih dibiayai cicilan. Leluhur dulu mengajarkan bahwa manusia hanyalah tamu di bumi. Makanya orang Jawa tua sering berkata, urip iku mung mampir guyu lan nangis. Hidup itu hanya singgah tertawa dan menangis. Tapi manusia sekarang hidup seperti mau menguasai semuanya, sampai lupa menikmati napasnya sendiri. Padahal, kekayaan terbesar manusia bukan uang, tapi batin yang tenang. Dan tahun 2026 akan membuat makin banyak orang sadar tentang itu. Mereka mulai meninggalkan keramaian palsu, mulai mencari percakapan yang tulus, mulai menghargai waktu bersama keluarga, mulai duduk diam tanpa harus membuktikan apa-apa. Karena setelah lelah mengejar dunia, manusia akhirnya sadar, yang paling dirindukan jiwa ternyata sederhana, rasa damai.
Dan di saat itulah, leluhur seperti tersenyum pelan melihat keturunannya mulai pulang. Bukan pulang ke masa lalu, tapi pulang ke kesadaran dirinya sendiri. Penutup lan pitutur batin. Cah ayu, cah bagus. Kalau suatu hari hidup kalian terasa runtuh, jangan buru-buru menganggap dunia membenci kalian. Kadang, hidup hanya sedang membersihkan sesuatu yang terlalu lama palsu. Kalau kalian mulai merasa lelah pada keramaian, mungkin jiwa kalian sedang meminta ruang untuk bernafas. Kalau kalian mulai tertarik pada keheningan, mungkin leluhur sedang mengetuk pelan dari dalam rasa. Bukan untuk membuat kalian menjadi manusia sakti, tapi supaya kalian kembali menjadi manusia utuh. Karena sehebat apapun teknologi nanti, manusia tetap membutuhkan satu hal, ketenangan batin. Dan ketenangan itu tidak tinggal di luar, ia tinggal di dalam diri yang berani jujur pada dirinya sendiri. Dalam Kidung Sunda ada pitutur, rahayu iku dumunung ono ing ati kang resik. Keselamatan sejati tinggal di hati yang bersih. Maka malam ini, pelankan napasmu, diam sebentar, rasakan denyut hidupmu sendiri, dan dengarkan. Mungkin ada suara tua yang sejak lama mencoba memanggilmu pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke dirimu sendiri. Terjadilah batin yang teduh di dalam hati setiap manusia. Terjadilah pikiran yang jernih bagi jiwa-jiwa yang lelah. Terjadilah keberanian untuk hidup lebih jujur. Terjadilah kesadaran agar manusia tidak kehilangan rasa kemanusiaannya. Terjadilah cahaya batin menerangi langkah para keturunan Nusantara. Hung Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palar is reborn urban legend.